Nah kita pertama pernah bilang begini, brother, dia jual beli mobil bekas. Nah udah sekian lama dia tahu bahwa jual beli mobil bekas tuh keuntungannya lumayan. Tapi akhirnya dia berikhtiar kayak gini, Pak dari awal nikah gitu, dari muda kita udah jual beli mobil bekas tapi gak pernah beli mobil baru. Gitu ya, jadi dan dia jual beli mobil bekas dari nyicil sampai kemudian akhirnya cash dan akhirnya udah cash gitu lah ya. Sampai kemudian baru, ya jelas kan berat, gak bisa cash kalau baru gitu ya. Maksudnya waktu dia masih muda gitu, tapi dia bilang akhirnya bro, gue belilah gitu ya mobil baru. Waduh udah diidam-idamkan, ini keren banget ini ya. Jadi akhirnya dibelilah mobil baru. Wah senang sekeluarga, ya harumnya kan beda gitu. Jadi kemudian keluar bareng-bareng, wah nyaman sebulan, 2 bulan nyaman, 3 bulan asik, 4 bulan 5 bulan. Tapi dia bilang gini bro, sampai kemudian 1 tahun so mulai barasa itu cicilan. Kan cicil. Terus masuk tahun kedua makin empet di hidup. Dia bilang gini, kalau kita udah capek pulang kerja terus lihat ini mobil tanggal 7 mau bayar. Jengkel gitu ya. Aduh mau bayar lagi nih barang satu ini dia. Jadi dari awalnya senang, tapi kemudian sekalipun sesuatu itu menyenangkan, tetap ada aja sesuatu yang kemudian dibalik itu yang kadang-kadang kurang nyaman. Begini maksudnya. Segala sesuatu yang datang dalam kehidupan saya dan saudara itu biasanya punya double effect. Oke? Nah, kita mesti ngerti bahwa segala sesuatu itu selalu datang gak cuma baiknya aja, tapi kadang-kadang ada tanggung jawabnya. Beneran nih saudara. Saudara dulu waktu kita single, kemudian kita married, kita mesti ngerti bahwa sekarang kita ini bukan hidupin diri gua aja sendiri nih, tapi udah ada istri. Ya kita kalau kerja kita mesti ninggalin duit sama dia, dan kita kalau sepanjang sebulan kita mesti spare some money for her gitu. Dan kalau kita udah punya baby dan kita senang, aduh lucu banget kita pengen, wah ini, wah senang pulang kerja, wah lucu, wah senang terhibur dengan punya baby. Ingat, kamu senang punya baby, tapi kamu juga punya tanggung jawab berikan dia susu yang terbaik dan kemudian kamu mesti kasih perhatian sama dia. Kan begitu saudara. Jadi segala sesuatu itu selalu punya double efeknya. Sama seperti saudara mungkin waktu beli tanah, wah seneng kan, wah akhirnya aku ada properti di Manado, aku ada properti di Minahasa, wah ini tanah 20 kali 20, wah seneng. Tapi kemudian tahun depannya pala bilang bayar pajak. Terus kemudian tetangga bilang, nganape tanah itu so tinggi, kusu-kusu, mesti semprot, jangan saya biar semua bau ular atau sampai tampak, gitu ya. Akhirnya semprot, panggil berapa? Oh racunnya 200, bayar orangnya 400, 600, udah mulai pusing. Gak diliatin gitu, oh ada orang pakai, kenapa orang syuting, aduh so pusing. Jadi segala sesuatu selalu ada yang menyenangkan, tapi kemudian dibalik itu kadang ada kesusahannya juga. Ada tanggung jawabnya. Nah saudara-saudara, ini normal dalam kehidupan, this is natural. Nah tahukah saudara, dalam kehidupan ini saudara mesti menyadari bahwa kelahiran Kristus juga double effect loh. Baik dia lahir di dalam dunia ini dan juga lahir dalam kehidupanmu. Nah banyak juga anak muda kemudian ngeluh gini, Kak aku terima Tuhan. Tuhan lahir di hatiku, aku terima dia as my savior, sebagai juru selamatku. Tapi waktu aku jadi lebih dekat sama Tuhan, keluargaku membenciku. Even mereka lihat bahwa aku udah jadi lebih baik. Kan memang kayak gitu kan ya. Waktu aku memilih hidup benar, teman-teman kantor udah mulai gak suka. Satu sisi aku suka cita, worshiping God. Aku punya hubungan dengan Tuhan. Tapi di rumah orang tua aku gak suka sama aku. Gak tahu kenapa. Kadang sampai disuruh, yaudah kalau gitu ngana tidur jodoh ngana pendeta. Tidur pangan pendeta rumah. Atau ngana tidur jodoh di gereja. Kurang di gereja terus ngana. Nah saudara, kadang kita mesti sadari bahwa Kristus ketika dia lahir di dunia dulu. Dan kemudian ketika dia lahir dalam hati setiap manusia, it comes with the double effects. Ada double efeknya, dan hari ini kita akan belajar saudara-saudara. Pay attention karena ini kita akan kasih pengajaran. Just bagus sekali saudara ya, namanya dari firman Tuhan. Ini firman Tuhan pasti bagus. Kita punya keyakinan ini keren akan membukakan sesuatu dalam hidup saudara. Are you ready church? Siap ya saudara ya? Saya rindu pagi hari ini kita benar-benar makan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menjamah setiap kita. Oke? Supaya kita dapat pengertian semakin hari semakin bertambah-tambah. Amin. Amin ya. Saudara mari kita buka di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6. Nah ini sering, jadi kita sering, namanya kita ini pengajar saudara. Jadi kita mesti update juga apa sih video-video dari misalnya untuk pengetahuan teologi dan segala macam. Kita beberapa kali ya berusaha kemudian mesti ngikutin lah update-nya. Apa sih debat-debat yang kemudian atau diskusi-diskusi yang menarik dalam isu-isu teologi gitu. Dan kadang-kadang kita
menemukan ini salah satu yang paling suka diangkat sama orang yang kemudian ya meragukan kekristenan karena ada semacam kayak ambigu atau ada pengertian yang membingungkan. Oke, here we go, kita akan lihat saudara. Ini familiar sekali sebagai ayat yang sering kita dengar, nubuatan tentang Mesias, Yesus yang akan lahir. Kita lihat ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, untuk semuanya ini ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Wah, orang udah familiar banget lah ya. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja apa saudara? Damai. Ya, jadi dengan harapan bahwa Yesus datang itu bawa damai. Nah, tapi kemudian ini nubuatan Nabi Yesaya tentang Kristus Yesus. Nah, kemudian waktu di Matius Yesus sendiri yang ngomong. Nih, bingung gak nih saudara? Matius pasal 10 ayat 34 sampai 36. Matius pasal 10 ayat 34 sampai 36. Saudara bisa lihat baik-baik saudara. Dan saudara saya perlu expose ini ayat supaya saudara nanti ngerti gimana. Saudara mungkin kebingungan kenapa kayak gini ya gitu ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Wah, kontradiksi dong. Kenapa kok Yesus sendiri bilang, ya saya bilang dia itu bawa raja damai. Artinya dia itu membawa damai. Tapi kenapa waktu dia datang, dia bilang kemudian gini. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Waduh, kontradiksi nih. Makanya kemudian ada yang itu bilang, lu gimana nih Kristen, lu jelasin dong, bisa gak? Di channel YouTube, di Reels, diketawain kita gara-gara ayat ini. Seakan-akan bentrok. Yesus dinubuatkan begitu, Yesusnya bilang enggak begitu. Saudara, pertanyaannya adalah mana yang benar? Tahu mana yang benar? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Dia King of Peace, dia Raja Damai, dan kemudian dia memang datang. Kemudian kalau saudara baca ayat 35-36, boleh gak kita buka Kak? Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya. Dan musuh orang ialah musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Yesus bawa damai di hatimu, amin. Tapi dia bisa bawa pemisahan di dalam rumahmu, di dalam kehidupanmu sehari-hari. Dua-duanya benar, tapi akan terjawab sepanjang nanti saya khotbah. Pelan-pelan kita akan melihat bagaimana Yesus punya kelahiran ini bring double effect to your life. Bawa double effect. Ada dua efek yang terjadi waktu Yesus lahir dalam dunia. Atau dengan kata lain sekarang kita bisa lihat, kita bisa katakan gini, Yesus tuh lahir di hatiku. Kita mau belajar sama-sama, oke? Oke, are you ready ya? Siap ya saudara? Mari kita buka di dalam Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya. Ini mulai ya kita ayat Natal lah gitu. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, tadi yang lagu saudara nyanyikan apa? Come and worship and adore him. Sembah dia. Bahasa Indonesianya, sembah dan puji dia. Kita menyembah. Nah saudara, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang elit terpelajar. Jadi di zaman itu mereka adalah kelompok orang-orang yang pinter, yang cerdas, ngerti tentang astronomi. Dan mereka bukan cuma ngerti, mereka juga orang-orang yang perekonomianya bagus. Mereka orang-orang elit. Dia smart gitu ya. Mereka pinter dan kemudian mereka ini sekelompok orang yang dianggap di atas rata-rata. Jadi banyak orang mesti dengerin mereka dan mencari mereka. Tapi hari itu mereka keluar dari tempat mereka untuk melihat apa yang terjadi dalam penglihatan mereka dalam astronomi. Bahwa raja akan lahir di Bethlehem. Jadi mereka pergi dari Persia kemudian datang ke tanah Yudea dan ke kota yang spesial namanya Bethlehem. To see the king is born. Raja itu dilahirkan. Dan berita namanya orang-orang elit datang. Jadi raja di situ bingung. Ada apa nih? Kenapa tuh orang-orang hebat itu datang ke tempat wilayahku? Begini bos, gini Pak Raja ya, Tuanku Raja. Karena katanya ada raja lahir. Herodes seneng? Enggak lah, kalau saudara tahu ceritanya dia marah naik darah. Lalu saudara tahu enggak kenapa mereka, karena Raja Herodes marah? Karena gini, ada raja lahir. Loh, namanya sekarang ini yang raja aku. Dan yang akan suksesornya atau penerusnya adalah anakku. Siapa dia yang lahir itu? Enak aja. Mau dibilang raja lagi di Yudea ini. Kita raja di sini. Dan nanti yang akan meneruskan kita tapi anak, bukan orang itu.
Dia agak sedikit marah, tapi kan ini orang-orang elit, tamu gitu. Jadi kemudian dicari tahu siapa sebenarnya itu, raja yang lahir itu. Kurang lebih seperti itu. Nah tapi ada yang menarik saudara di ayat ini saudara. Kalau kita lihat kemudian kalau kita lihat bahkan di ayat-ayat setelahnya. Dikatakan bahwa begini ya saudara, boleh buka ayat yang tadi. Mereka datang untuk menyembah dia. Dan kalau saudara buka ayatnya di dalam Matius pasal 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan bahwa waktu mereka akhirnya melihat baby ini dan mereka akhirnya kemudian sujud menyembah kepada baby ini saudara. Nah kalau saudara lihat waktu mereka masuk ke kandang, nanti kita lihat aja, mereka langsung menyembah baby Jesus. Nah saudara, ini penting banget, kita mau jelasin tentang dudukan teologi kita ya, supaya saudara ngerti. Ini penting sekali saudara. Jadi orang-orang Majus itu masuk ke kandang kemudian menyembah Yesus. Yesusnya sebagai masih bayi, masih baby. Saudara tahu kenapa Yesus disembah? Padahal kan Yesus belum bikin apa-apa. Mereka belum melihat Yesus nyembuhin orang sakit atau bangkitin orang yang mati. Belum pernah mereka lihat bahwa Yesus kemudian memegang tongkat kerajaan dan kemudian memerintahkan pasukan dan kemudian pasukannya menang. He was still a baby, just a baby. Tapi mereka tahu bahwa orang ini layak disembah. Saudara tahu kenapa Yesus mesti disembah walaupun dia belum bikin apa-apa? Karena apa dia disembah? Karena identitasnya. Identitaslah yang membuat dia ini raja. Maka walaupun raja kecil baby itu belum bikin apa-apa, tapi orang Majus tahu, I'm coming to worship you. Saudara gini, dalam kekristenan identitas itu penting. Yohanes 1 ayat 12 kita belajarnya. Yohanes 1 ayat 12 bilang begini. Yohanes 1 ayat 12 bisa gak? Dibilang begini, lihat ya waktu kita. Nah ini jadi penting, kenapa? Karena penting banget saudara. Karena orang percaya seringkali menganggap bahwa kalau kamu jadi orang Kristen dan kamu kalau kamu jadi orang Kristen, kamu percaya, ingat bahwa kamu itu masih berubah hidupnya. Ya kita juga maunya gitu sih anak-anak muda di gereja kita. The time when they accept Jesus, menerima Yesus, kita rindu hidupnya diubahkan. Betul atau betul? Kita rindu ya waktu kita dalam pergumulan kita terima Yesus, kita jadikan Yesus Tuhan dan kemudian kita diubahkan. Betul kan ya? Tapi banyak orang lupa bahwa kekristenan itu bukan kayak gitu di awalnya. Yang pertama kali diubah adalah waktu kamu percaya kepada Yesus dan Yesus lahir di hatimu, ini yang terjadi. Yohanes pasal 2 ayat 12 bilang begini. Bisa gak ayatnya? Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya apa saudara? Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi the time when you believe, when you trust Jesus, kamu hari itu juga identitasnya berubah. Dari anak-anak yang berdosa, hidup di dalam kutuk dosa di bumi, lahir dari keturunan Adam. Dan begitu kamu percaya, and suddenly you become the son of God. Hari itu juga Rof. Kamu langsung jadi, waktu kamu injili orang dia bilang, aku percaya Yesus. Even though hidupnya belum berubah. Even though hidupnya 1 bulan itu masih berantakan. Even though 1 tahun hidupnya juga belum beres. Even though 5 tahun, 10 tahun. Suamimu 10 tahun lalu dibaptis. Tapi kemudian hidupnya belum, kok kayaknya belum berubah suamiku. Pay attention please. Kekristenan ada 2 hal penting. Waktu kamu percaya, yang berubah langsung saat itu juga adalah identitasmu. Kamu jadi anak Allah dan kamu diselamatkan. Tapi kekristenan juga mengaku yang kedua. Waktu kamu terima Yesus, kamu punya Roh Kudus. Dialah yang mengubahkan. Itulah yang namanya proses pengudusan dan penyucian. Orang percaya semakin serupa dengan Kristus. And you know the time, you know the periodic for a lifetime. Orang percaya seringkali merasa waktu kalau dia bisa dilahirkan dan percaya kepada Yesus, dilahirkan secara baru, langsung jadi malaikat. Kalau bisa hari itu dibaptis, besoknya langsung masuk sekolah teologi, dan langsung kemudian 1 tahun depan jadi pendeta, khotbah di mana. Itu kan yang kita pikirkan sebagai orang Kristen. Padahal kekristenan bukan gitu. Oke, I tell you the truth. Waktu orang yang disalib Yesus bilang, Rabai, ingat Pak kita, aku percaya kamu ini, kamu Mesias. Yesus bilang apa? Today, hari ini, saat itu juga sebenarnya terjemahnya bukan hari ini sih. Saat ini juga. Engkau akan bersama dengan aku di first. I will ask you church. Apakah dia sudah berbuat sesuatu yang benar? Bagi Yesus yang terutama adalah your identity. Identitasmu dulu dirubah. Dan it's so powerful. Makanya waktu orang Majus lihat Yesus, identitasnya dia raja di atas segala raja. Makanya mereka sujud walaupun dia belum bikin apa-apa.
orang yang sebelah kanan belum bikin apa-apa. But suddenly in that time, identitasnya langsung berubah. Today, you will be with me in paradise. Jadi saudara, hari-hari ini kalau kamu lihat orang, kemudian begini, dia udah dibaptis tahun lalu, kok masih begini ya? Udahlah kita gak usah ngakimin. Itu urusannya dia dengan Roh Kudus yang akan lifetime proses. Tapi at least kita senang kalau dia udah dibaptis, dia udah terima Tuhan, percaya dia adalah anak Allah. Saya kasih tahu saudara, once you are son forever. Saudara, kita tahu di Minahasa, di Sulawesi Utara banyak kasus perceraian. Makanya dibilang ada tahan apa? Mantan istri, mantan suami. Have you ever heard mantan anak? Saudara, Yohanes tegas, kenapa kekristenan itu powerful keselamatannya? Karena apa? Karena waktu diselamatkan itu statusnya berubah, identitasnya berubah. Jadi anak. Once you are son forever guys. But kalau you are a son, kamu anaknya Tuhan. Tapi kamu masih badar, nanti kamu didisiplin. Ada saudara marah, saudara ini Theo Mose gitu nakal. Kamu saya, aduh pusing Kak David sama kami. Aduh hari ini juga engkau bukan kita pe anak. Biarlah kamu bilang dia bukan kamu pe anak, kamu marah-marah. Tetap orang tahu itu anak pe anak kuat. Gak ada mantan anak bos. Tapi kalau mereka kemudian mungkin CD udah besar, disiplin, aduh pokoknya gak boleh lagi. Gak mesti tidur cepat, dia dikasih disiplin. Tapi kan anaknya gak hilang. Sudah bisa ngerti itu kenapa kekristenan itu so powerful. Makanya waktu identitas Kristus sebagai anak Allah itu kuat. Dan status saudara di hadapan Tuhan sebagai orang percaya jadi anak Allah itu juga kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jangan pernah raguan hanya karena hidup enggak berubah kamu aduh mundur jom kita jadi Kristen. Sampai tamu-tamu bilang nggak aja berubah-berubah nggak ada hidup. As long as you believe, selama kamu percaya, and in that time hari itu juga identitasmu berubah. Tapi saya mau sama-sama disitulah kemudian kita perlu mentoring, pengembalaan supaya orang juga ngalami perubahan. Bukan cuma identitasnya tapi the whole life change. Dan whole life change itu bukan untuk kerajaan sorga. Sorga gak perlu kebaikanmu. Kamulah yang akan memakan sendiri kebaikanmu. Perubahan hidupmu, kamu sendiri yang makan berkatnya. Surga gak penting. Surga tahu kalau kamu, once you are son, you believe in Christ, you are safe. Kamu diselamatkan, selesai. Dan Roh Kudus akan mengerjakan perubahan hidup, seumur hidup. Jadi gak ada kita waktu ini menghakimi orang-orang. Amin ya. Kita percaya bahwa setiap orang punya waktunya dengan Roh Kudus. Dan punya kisahnya dengan Roh Kudus. Saya cuma bilang kalau kamu mengeraskan hati bakal lama. Israel 40 tahun. Yesus Alkitab kasih tahu. Itu mereka 40 tahun di padang gurun. Lama. Kenapa? Karena keras. Tapi mereka was a nation. Mereka belongs to God. Bangsa ini milik Tuhan. Selamanya bangsa itu milik Tuhan bos. Cuma DP masalah mereka tegar tengkuk. Mati di padang gurun. Kita berdoa kalau kita sekarang. Once we are a son of God. Kita anak Allah. Mari kita masuk ke tanah perjanjian bos. Mati di padang gurun. God still love you man. Kalau saudara keras kepala, saudara dalam hidup ini sudah percaya Yesus, tapi saudara gak mau berubah, tetap God loves you man. Kalaupun kamu mati, gak nyampe tanah perjanjian, God still love you. Tapi mari kita pilih sama-sama, kalau kita bisa mati, kita mati di tanah perjanjian. Ada amin. Mari kita lihat saudara ya. Gila bayang ini pembukaan udah lama banget. Matius pasal 2 ayat 10 sampai 11. Kita lihat apa yang terjadi waktu Yesus dilahirkan. You ready ya saudara? Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Boleh lihat? Membuka apa saudara? Membuka tempat benda, harta bendanya. Dan mempersembahkan persembahannya yaitu emas, kemenyan dan mur. Nah, kenapa? Saudara gini. Jadi Maria dan Yusuf tuh susah. Kan gak dapat penginapan, betul gak? Sampai akhirnya di kandang domba. Saudara saya mau ulangi lagi saudara. Kan ini orang Majus ini pinter. Ini hebatnya mereka. Walaupun raja itu dalam keyakinan mereka ini benar the king. Tapi itu kan kandang kambing domba bau. Harusnya mereka gak bener hitungan bintangnya nih. Masa raja lahir di kandang kambing domba? Dorang inset mereka malah tetap menyembah. Tadi kita lupa bilang ya, kadang hidupmu, kamu hari itu kamu percaya Yesus lahir di hatimu. Mungkin hidupmu masih seperti di dalam kandang. Udah sedap. Orang-orang mungkin menghina kamu, hidup kamu lagi hancur. Tapi gak penting tuh kandang kambing domba. Selama statusmu berubah jadi anak Tuhan. Lihat orang Majus datang membawa persembahan. Tapi saudara ada yang menarik sini saudara. Jadi
Maria dan Yusuf tuh susah. Bukan elite family, bukan. Tapi waktu mereka kedatangan orang Majus, dan orang Majus lihat Yesus lahir di tengah-tengah. Jadi Yesus ada di dalam Maria. Yesus ada di dalam kehidupan Maria dan Yusuf. And then apa saudara? The treasure was open. Pintu box isi berkat itu terbuka. Kita dapat sesuatu saudara. Adakah hari-hari ini berkat yang belum terbuka bagimu? Percayalah kalau Yesus ada di dalam hatimu, the box will be open. Yesus lahir itu membuka pintu berkat. Mungkin yang selama ini masih tertutup bagimu, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus dibukakan. Amin. Kalau hari ini kau sedang mengharapkan sesuatu, Tuhan terbukalah. Saudara, saya juga hamba Tuhan, ada yang kita ada rindukan untuk Tuhan buka. Tuhan, kenapa yang sana dibuka, sekarang belum terbuka? And you see the scripture. Waktu Yesus lahir, pintu berkat pasti terbuka. Saudara mungkin merasa, kenapa kita hidup kurang diberkati? Oke, mari kamu ingat lagi. Sudahkah Yesus lahir dalam hatimu? Kalau dia sudah lahir, tenang. Sadikile, open up, dibuka. Amin. Karena waktu Yesus lahir di tengah Maria dan Yusuf, berkat itu akhirnya dibukakan saudara. Nah saudara, kita mulai saudara, ada 3 berkat. Ada berapa saudara? Ada 3 berkat. Saya mau kasih tahu saudara dengan cepat. Yang pertama itu emas. Ini saudara sering dengar ya, tapi kita mau coba kasih ini saudara, mudah-mudahan saudara baru dengar saudara. Jadi coba tadi Kak, yang tadi. Jadi waktu dibuka berkatnya itu yang pertama muncul emas. Jadi Maria dan Yusuf tuh they had nothing, gak punya apa-apa. Tapi hari itu mereka dapat emas. Karena Yesus lahir di tengah-tengah mereka, maka mereka dapat emas. Saudara gini ya, ketika Yesus lahir dalam hatimu, suka tidak suka sebenarnya you dapat emas. Berkat emas. Saudara katanya kalau kita katanya 10 tahun lalu nabung emas, terus kemudian beli emas dan kemudian jual katanya sekarang 2024, itu bisa berapa 60% kalau gak salah kelipatannya, kurang lebih begitu ya saudara. Untuk apa info itu pastor? Enggak, kita cuma mau bilang bos, yang lain bisa turun, emas naik terus. Beras bisa turun bos, tapi emas akan selalu naik. Saudara tahu, kita punya keyakinan sekali kalau orang yang terima Yesus lahir dalam hatinya, pasti nilainya makin naik. Persis Alkitab bilang, semakin naik dan tidak turun, akan jadi kepala dan bukan ekor. Saudara, waktu dibuka berkat itu ada emas. Sebenarnya emas itu lagi bicara kepada kita semua. Kalau kamu punya Kristus, sebenarnya nilai kehidupanmu itu sedang naik. Kamu berharga. Waktu Maria dan Yusuf merasa aku tidak berharga. Katanya Mesias, kenapa kayak gini di kandang kambing domba. Tapi waktu orang Majus datang bawa emas, mereka tahu hari itu juga hidup mereka beda nilainya bos. Hari kok kamu berpikir, kenapa sih kok kita punya Yesus kok gini-gini. Nanda, kamu aja gak sadar. Berkat emas itu ada dalam hatimu. Karena kenapa? Emas itu bicara tentang nilai. Tuhan itu akan selalu mengangkat nilai orang di mana dia lahir di dalam kehidupannya. Jadi please, kalau kamu punya Yesus, jangan pernah berpikir kamu gak berharga dan kamu menjual dirimu. You are precious. Bilang kiri kananmu, bilang kamu berharga dan mahal harganya. Dan dapatnya emas, itu artinya kamu kalau punya Yesus, nilaimu tuh bertambah loh. Saudara, ayo come on lah, jujur lah. Bener gak sih? Saudara, tolong ya, ada orang tuh kita lucu banget gini. Seandainya kita gak ikut Tuhan, pasti kita pay proyek lebih banyak. Nyanda. Kalau you sebenarnya you sadari you punya hidup, kalau you punya Kristus. Waduh, kenapa kok ikut Tuhan kok jadi agak ada susah-susahnya dikit, gini. Itu cuma perasaanmu. Aslinya your value is increase bos. Amin. Dan berkat yang kedua namanya kemenyan. Nah ini kita jengkel nih waktu baca kemenyan. Karena kita kan Indonesia ya. Apalagi yang saudara lahir tahun 80 gitu ya. Saudara tahu kemenyan ini identik banget dengan apa? Dengan kuburan, roh halus dan segala macam. Kayaknya kalau kita baca dari kemenyan, apaan sih nih, enak banget. Horor gitu yang merinding, bawa kemenyan gitu. Apalagi film-film dulu kan. Ada kehadiran roh halus nih karena bawa kemenyan. Saudara di Israel saudara. Nah ini kemenyan ini spesial. Jadi itu seperti rempah saudara. Dan ini biasanya dibawa kalau orang-orang mau masuk bawa korban. Kalau mau baku dapa dan kemudian datang menghadap Tuhan, kurang lebih begitu saudara. Bawa korban persembahan, bukan cuma bawa korban, tapi mesti bawa kemenyan sebagai wangi-wangian. Jadi kalau kamu bawa korban tapi you gak bawa kemenyan, gak bisa masuk bos.
kemenyanlah yang kemudian sebagai akses kamu bisa datang kepada imam dan membawa korban dan baku dapat dengan Tuhan. Kamu kemudian bawa korban dan disitulah kamu diampuni, kamu dipulihkan. Walaupun korbanmu bagus, tapi kalau nggak bawa kemenyan nggak bisa bos. Imam-imam kalau mau masuk ke Rumah Kudus mesti bawa kemenyan. Untuk ketemu dengan hadirat Tuhan mereka mesti bawa kemenyan. Saudara, jadi waktu Yesus lahir, ini mereka, Maria dan Yusuf dapat kemenyan. Ini sebenarnya salah satu tanda bahwa ada berkat yang kedua. Bukan cuma emas, tapi you dapat kemenyan. Kemenyan ini berbicara tentang akses kepada Tuhan. Kalau kamu gak bawa kemenyan, kamu gak boleh masuk ruang pertemuan. Mesti bawa kemenyan. Saudara ingat gak Yesus bilang apa? Akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sebagai kemenyan. Saudara kita gak akan bisa ketemu layak di hadapan Bapa kalau Yesus gak ada di dalam sini. Karena waktu Yesus dalam sini ada berkat kemenyan. Akses kepada Bapa. Makanya waktu Roma bilang, makanya kita bisa berseru. Ya Aba ya Bapa. Bukan kayak orang-orang dulu belum ada Kristus. Mereka mesti perantara dulu. Tapi setelah kita punya Yesus, kita tahu the blessing. Kita tahu berkat kemenyan. Kita langsung dapat akses. Untuk panggil, ya Aba ya Bapa. Makanya kalau sudah dalam pergumulan, sudah gak perlu, jam 12 malam mau cari dulu, mau telepon Pastor Mel, Pastor Paski, supaya tolong doakan Pastor. Hey, today, hari itu juga, kalau kamu bilang, ya Aba ya Bapa, tolong aku, you have access. Kalau kamu punya Yesus, hari itu juga di kamarmu kamu berseru, kamu didengarkan oleh Bapa. Because you have Christ. Karena waktu you have Christ, kamu dapat kemenyan. Kamu langsung dapat akses. Karena tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Bapa kalau gak lewat Yesus. Yesus sebagai kemenyan guys. Dan berkat yang ketiga namanya berkat mur. Ngerti gak mur apa? Sudah sekarang tuh kurang lebih kalau sekarang lagi apa? Apa tuh yang wangi itu nilam ya. Minyak gitu itu minyak lah gitu. Nah saudara begini ini keren banget. Jadi waktu Maria dan Yusuf punya baby Jesus. Mereka dapat emas, mereka dapat kemenyan dan satu lagi dapat mur. Saudara mur ini khusus. Jadi walaupun kamu punya mur. Itu gak sembarangan dipakai. Mur itu hanya dipakai untuk ngurapin raja atau nabi atau orang tertentu untuk diutus melakukan sesuatu. Jadi waktu raja-raja mau berperang diurapi minyak mur berperang. Waktu raja-raja Israel ditabiskan menjadi raja dikasih urapan minyak mur. Nabi-nabi waktu mereka lagi mau diutus pergi ke sana, oke, diurapi kasih minyak mur. Minyak yang berharga. Saudara tahu minyak mur ini sebenarnya tanda begini saudara. Mereka hanya diberi kepada mereka yang diberikan tujuan yang boleh diurapi minyak mur. Saudara waktu kamu dapat Kristus ada berkat yang ketiga keren banget. Namanya minyak mur. Kamu jadi memiliki tujuan hidup. You have purpose in your life. Kamu punya tujuan. Kita pikir orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang bangkrut. Kita pikir orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang sakit. Kita pikir orang yang paling malang adalah orang yang sendiri. Tapi saudara tahu orang yang paling malang di dunia siapa? Orang yang gak punya tujuan hidup. Tapi waktu you punya Kristus, makanya gini saudara, kita bisa lihat tandanya kalau orang udah terima Yesus, itu salah satu yang muncul dalam kehidupannya, dia jadi punya tujuan hidup. Kalau punya Kristus, sebenarnya kamu punya tujuan hidup. Cuma kamu saja gak sadar guys. Kamu punya berkat yang ketiga namanya berkat mur. Amin. Nah ini saudara double efeknya. Nah ini penting banget saudara. 11 menit terakhir ya. Kita buka di pasal yang sama 13 dan 14. Oh ini bagian sisi sebelahnya. Double efek. Apa saudara? Double efek. Ini efek satu. Jadi waktu terima Yesus kamu dapat berkat. Katakan amin. Suka ya? Saudara seperti saya bilang. Waktu Yesus lahir dalam dunia atau Yesus lahir dalam hatimu, ada efek yang kedua. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 14. Kepadamu karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Wow. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Dan waktu itu saudara, thank you Rof. Yang kedua, waktu mereka dapat berkat, habis itu selesai orang Majus cabut, kemudian datang malaikat. Mereka bilang, cabut dari sini. Karena Herodes mau bunuh anak itu. Oke, saudara lihat tadi ayatnya ya. Dan kemudian, dikatakan begini.
Ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah dan diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Nah saudara, ini ada ayat yang bilang begini saudara. Di ayat 16, 17 dan 18. Oke. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Oh pas adanya. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Saudara, hari itu di Betlehem dan sekitarnya, itu diperkirakan di seluruh Yudea. Yesus lahir, dan malam itu juga Herodes memerintahkan membunuh semua baby di bawah 2 tahun. Maria dan Yusuf, they got gold. Mereka dapat emas, kemenyan dan mur. Tapi hari itu waktu mereka lari, mereka mendengar suara tangisan di Betlehem dan hampir seluruh Yudea. Karena apa saudara? Karena ada keluarga-keluarga yang baru punya anak, anaknya masih 1 tahun, 2 tahun, dibunuh. Saudara, jadi kita sementara nyanyi. Jo kesukaan bagi dunia, ya dunia sekarang. Tapi di waktu itu kesedihan bagi orang-orang yang ada di Betlehem. Saudara, ini yang dibilang tadi dalam Yesus bilang, Yesus tahu bahwa kedatangannya itu membawa pemisahan. Hari itu bahwa ada anak-anak yang terpisah hidupnya dari orang tuanya karena mati dibunuh Herodes. Nah saudara, saya mau jelaskan ini makna pentingnya saudara. Saudara tahu waktu Yesus lahir terjadi pembunuhan. Diperkirakan ada 140.000 anak di seluruh Yudea yang dibunuh sama Herodes waktu itu. Makanya terdengarlah tangis, boleh gak ayatnya ditayangin yang tadi? Terdengarlah tangis di Rama, dalam nubuatan itu dalam kitab Yesaya dan Yeremia akan ada tangisan. Jadi gini saudara, saya mau bilang, waktu Yesus lahir di hatimu, kamu harus terima bahwa ada kalanya kamu menyadari kamu dapat berkat 3 tadi. Tapi kamu mesti ngerti lahirnya Kristus bukan berarti kamu gak akan pernah mendapat yang namanya tangisan. Someday you will know, when you have Christ, you cry. Inilah double efeknya orang. Makanya kita gak heran waktu orang bilang gini, Kak so hidup benar nih kayak. Kenapa sih Kak kok ada kemalangan aja. Terus di rumah lagi kita gak disukai sama orang tua. Dibilang terlalu rohani karena. Kok karena kita sedih Kak, kadang-kadang kita dihina. Dipermalukan karena kita hidup berubah. Saudara, kadang hidup ini kita terima Yesus memang dapat berkat. Tapi kadang kita mesti ngerti, kita mesti bisa dapat tangisan. Dan hari itu ada tangisan di mana-mana saudara. Dan kemudian saudara, dikatakan begini saudara. Diperkirakan itu terjadi malam hari, pembunuhan besar-besaran. Jadi malam nangis orang-orang, baby mati, gelap gulita, banyak bayi yang meninggal. Saudara, yang pertama, poin pertama, when you have Christ, you have a blessing. Tapi yang kedua, kita kasih nama blackout Christmas. Yang pertama blessing of Christmas, blessing because of Jesus born, berkat karena Yesus lahir. Tapi yang kedua saudara, blackout. Saudara tahu blackout? Blackout, kelam, gelap. Yesus lahir, malaikat datang, terang. Majus datang, bawa berkat. Tapi habis itu gelap gulita bos. Saudara gini, kita mau tanya, refleksi lagi. So berapa lama ikut Tuhan Yesus? Ada berkatnya amin? Kita mau tanya, jujur gua, gimana DP gelap leh? Banyak orang ikut Tuhan, lu kok malah bangkrut sih Kak? Lu kenapa jadi begini? Kenapa setelah ikut Tuhan malah jadi begini? Kenapa kok malah begitu? Kenapa malah kebakar? Kenapa malah bangkrut? Kenapa malah rugi? Kenapa? Tenang. Saudara tahu gambaran yang lebih mengerikan daripada itu. Jadi waktu Yesus dilahirkan, saudara kalau lihat itu pembantaian kematian terbesar. Saudara waktu Sang Juru Selamat dilahirkan, ada namanya roh kematian. Saudara gak ngerasa saudara ikut Kristus, itu kerajaan kegelapan, itu kematian mengikuti. You percaya gak percaya? Barang siapa yang percaya kepada Kristus, saudara bisa merasakan bahwa, makanya gak heran saudara banyak rasul-rasul mati karena mengikut Kristus. Karena roh kematian itu bekerja luar biasa. Saudara gini, hanya karena you ikut Kristus, you gak langsung jadi pemberani. Bahkan you bisa jadi orang yang paling khawatir di dunia. Karena saudara mesti tahu, waktu Kristus Sang Mesias, itu kerajaan kegelapan seperti menggelegar kemarahannya. Waktu saudara ada satu keluarga, terima
terima Yesus, dibaptis, percaya. Ada yang namanya kerajaan kegelapan, gak tinggal diam bosku. Kerajaan kegelapan seperti menggelora. Dia lagi tunjukkan sengatnya kepada Bapa di sorga. Kenapa? Gak ada anak lahir. Kita sengat ini dunia. Dengan kematian 144.000 bayi. Diperkirakan 144.000 di Yudea. Dalam ensiklopedinya diperkirakan saudara. Ya at least 100.000 lah, ngeri gak? Saudara, waktu orang percaya, saudara gak berpikir ya? Saudara berpikir, oh percaya Yesus aman. Saya bilang, kerajaan kegelapan lebih keras bekerja untuk menjatuhkanmu. Ngeri gak? Saudara jangan pikir saudara terima Tuhan, iya saudara dapat perlindungan. Tapi kerajaan kegelapan, waktu kau mengubah hidupmu, Roh Kudus dalammu, kamu makin ditransfer. Kerajaan kegelapan menggelora bos, menyerang. Waktu Yesus lahir, kerajaan kegelapan tahu Mesias langsung menyengat. 144.000 pembantaian. Herodes adalah lambang dari pemimpin kerajaan kegelapan. Roh maut bekerja luar biasa. Mati waktu itu anak bayi. Lucu kan kalau orangnya kesukaan bagi dunia. Kedukaan waktu itu. Kenapa? Karena sangat maut. Saudara tahu gak? Alkitab bilang upah dosa ialah maut. Jadi waktu Yesus datang ini sang penebus. Langsung itu roh maut expose. Langsung show off. Mati. Upah dosa ialah maut. Jadi waktu Yesus datang sebagai hidup, maut yang muncul. Karena kerajaan kegelapan itu senjatanya adalah maut. Jadi gak heran saudara, banyak orang percaya. Jangan berpikir, kayak Pak Deborah percaya kong begini. Kerajaan kegelapan gak pernah tinggal diam. Dia bekerja makin masif. Waktu ada orang percaya, sudah berpikir, karena kita sudah percaya aman. Siapa bilang, ada di sini yang makin percaya Tuhan, hidupnya makin digoncangkan. Makin digoncangkan. Ada? Gak perlu angkat tangan. Itu memang mesti terjadi. Tapi temanya saat ini damai. Makanya kita gak berhenti sampai di sini bos. Orang Kristen dapat blessing, katakan amin. Tapi kita mesti terima kenyataan ada yang namanya blackout, kegelapan. Kita seperti dihantui sama kerajaan kegelapan tuh seperti menyerang kita. Roh kematian itu seperti mengingatkan bahwa upah dosa ialah maut. Ini lu ngapain ini Mesias? Makanya waktu Yesus datang tuh iblis bilang, waktuku belum tiba, kenapa kamu sudah datang? Legion, I'm the legion. Yesus kalau datang, kalau lahir memang menggoncangkan bos. Jadi kalau kita dengar anak muda terima Yesus dan hidupnya tergoncangkan, biasa aja memang begitu bos. Kalau saudara terima Tuhan tiba-tiba, aduh kenapa tapi usaha jadi, aduh kenapa tapi perjalanan hidup jadi begini kan selain percaya. Biasa aja memang begitu. Akan ada fase blackout waktu Yesus lahir dalam hatimu. Tapi begini, blackoutnya cuma sementara. Kita lihat kabar baiknya. Mari kita buka di dalam pasal yang sama. Ayat yang ke-19. Boleh baca sama-sama? Boleh ya? Boleh. Kita bisa dapat blessing. Amin. Kita mesti lalui juga yang namanya blackout Christmas. Yesus lahir tapi bawa blackout, kegelapan. Tapi kita gak boleh lupa. Ada ayat 19. Boleh baca bareng? Boleh ya? 3, 2, 1. Tenang. Ini Pastor Paski kok bilang kita percaya Yesus, kok serem banget sih, roh kematian menggelora lah. Hidup ini tenang. Bisa jadi memang begitu. Tapi jangan khawatir, ada yang ketiga. Herodes mati bos. Roh maut bisa bekerja. Tapi Alkitab cuma bilang dia akan dikalahkan. Dan saudara tahu waktu Yesus di atas kayu salib, Yesus bilang apa? Sudah selesai. Mau bilang kabar baiknya, selesai. Kerajaan kegelapan bisa memunculkan sengatnya. Tapi nanti akan mati dengan sendirinya. Mungkin saudara berpikir gini, kenapa waktu percaya kok jadi begini? Seperti benar tuh kok blackout, aduh gelap. Tenang, ada waktunya Herodes mati bos, ayat 19. Lalu Herodes mati. Artinya apa? Memang ada blackout, tapi cuma nyandak lama. Karena ada waktunya sang kerajaan kegelapan dikalahkan di dalam nama Yesus. Waktu kau percaya Kristus, kau seperti ada yang gangguan besar dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu. Kamu seperti diintai. Tenang. Herodes mati. Kerajaan kegelapan dikalahkan. Katakan amin.
Bukan cuma itu saudara-saudara. Tapi kalau saudara lihat nih ayatnya. Setelah Herodes mati, kemudian yang sebelahnya Kak, yang ayat yang terakhir. Dibilang gini, bangun ambil dan kemudian lalu Yusuf pun bangunlah diambilnya anak itu serta ibunya. Dan pergi kemana saudara? Kemana? Ke tanah Israel. Ini adalah lambang hidup di dalam tanah perjanjian. Orang percaya, terima Tuhan, senang. Kak, terima kasih. Aku temu Kristus, aku punya hubungan dengan Tuhan. Aku diberkati, aku diselamatkan. Tapi kemudian ada masa-masa, aduh Kak, kenapa pergumulan berat? Rasanya gelap. Tenang, ada waktunya. Kelar. Tapi gak sampai di situ, dalam perjalanan your spiritual journey, perjalanan imanmu. Ada yang namanya tanah perjanjian. Orang percaya memang dapat berkat, memang mesti lalui blackout. Tapi kita bukan orang yang diombang-ambingkan, tidak punya tujuan. Kita punya tanah perjanjian. When you have Christ, you have the promised land. Waktu kamu punya Yesus, kamu punya tanah perjanjian, kamu punya tujuan. But tenang, memang mau lihat blackout, mau sampai kok di tanah perjanjian. That's why kenapa hari kelahiran ini kita mesti rayakan. Karena kita tahu memang dia lahir membawa goncangan. Tapi kemudian ada kemenangan. Tapi kemudian masuk ke dalam tanah perjanjian. Katakan amin, amin, amin. Tepuk tangan buat orang Tuhan, saudara. I'm done, saya selesai saudara. Jangan cepat menyerah. Banyak orang Kristen menyerah. Hanya karena tadi yang pertama saudara, aduh kok kita hidup belum berubah-berubah. Proses di dalam orang yang percaya kepada Kristus itu a lifetime saudara. Seumur hidup, tenang. Itu paling pokok adalah identitasmu diubahkan. Jadi jangan berpikir bahwa aduh, ya ampun kita belum berubah gini, aduh. Nah, yang pertama, once you believe, once you are a son forever. Kamu akan jadi anaknya Tuhan selama-lamanya waktu kamu percaya. Ini keyakinan kita. Dan kalau Kristus lahir, kamu bakal dapat 3 berkat. Kamu dapat emas, kamu nilai hidupnya pasti naik kok. Gitu. Kamu aja, kenapa kok gini? Nyanda sebenarnya gak gini-gini. Kamu perasaan itu. Aslinya kalau you percaya, you dapat gold. Kamu pasti dinaikin sama Tuhan taraf hidupmu. Itu udah pasti kok. Yang kedua dapat berkat kemenyan. Kamu gak perlu lagi, kemudian saudara, kita perlu cari torpe pendeta for fellowship. Maka kamu mesti punya keyakinan, you alone, you yourself, you can say, ya Aba ya Bapa, directly, secara langsung. Gak perlu tunggu dulu Pak Pendeta. Hari itu kalau anakmu sakit, kamu berdoa dalam nama Yesus. Because you have Christ, kamu punya kemenyan. Bisa datang kepada Bapak dan berseru, ya Aba ya Bapa, tolong kami. Gak perlu dulu, aduh Pastor Melan belum balas, aduh Pastor Paski belum balas. Gimana ini? Kamu mau akses kepada Tuhan, gak perlu kita hamba-hamba Tuhan sebenarnya. Orang datang cuma pendampingan aja. Aslinya, you alone guys, kamu sendiri. When you have Christ, kamu bisa langsung datang kepada Bapa. Ya Bapa, help me. Karena kamu punya berkat kemenyan. Yang ketiga, berkat mur. Ingat, kamu ini udah percaya Tuhan, so pasti kamu punya tujuan. Cuma kamunya gak pernah tanya Tuhan, ini kita mau kemana? Tuhan mau bilang kepada, yang penting mengalir. Tak baru mau bilang, anak so yakini mengalir. Tak mau bilang dia punya tujuan, mana bilang, yang penting mengalir Jo. Kamu bisa dapat blackout, yang kedua melewati. Ikut Tuhan, bisa ada tangisan dirama, kesedihan, kedukaan. Tadi kita sharing, ternyata Christmas itu juga gak selamanya sukacita lagi. Tadi kita ngobrol di mobil dengan Queen, iya Kang, waktu kita baca itu kita semacam gini, saudara tahukah di Natal ini, saudara seneng. Tapi saya bisa jadi, saya gak tahu saudara punya kehidupan, bisa jadi saudara punya tetangga lagi kedukaan juga. Ya sometimes Christmas is not just a happiness, joyfulness, sukacita, wah seneng ya Natal beli baju baru. Tapi bisa jadi ada torpek keluarga, ada yang keluarga, ada yang belum makan 3 hari. Kesusahan, ada yang lagi dikejar-kejar utang, ada yang belum makan, ada yang susah, ada yang lagi depresi. Karena waktu Yesus lahir, ada yang depresi di rumah-rumah di Bethlehem. Anaknya meninggal semua, dibunuh sama Herodes. That's a Christmas, that's the fact. Walaupun kita rayain Natal sekarang, bukan berarti semua orang bersuka cita. Kesukaan bagi dunia, yes and amen. Tapi faktanya banyak orang juga di Natal ini yang lagi susah. Memang lagi kesulitan, berat hidupnya. Still, kita mesti terima nih faktanya. Tapi yang kemudian yang ketiga, you jangan takut saudara. Yang ketiga, Herodes mati. Artinya gini, memang mau lewati itu blackout. Tenang Jo, nyandak lama. Tuhan mau kalahkan itu semua. Dan Tuhan so kalahkan. Yang terakhir saudara, bukan cuma Tuhan kalahkan, but He gives you the promised land in your life. Kamu punya tujuan dan kamu punya tanah perjanjian.